Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Herlan Firmansyah. Pada video kali ini bisa berbagi tentang pembahasan soal atau latihan soal komponen-komponen pendapatan nasional. Ada 4 soal yang akan dibahas pada video kali ini, dan soal berikutnya nanti akan dibahas pada video berikutnya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang 6 komponen atau 6 konsep pendapatan nasional ya. Kita mengenal ada yang sebutnya gross domestic product. Ya. Ini sudah dibahas penjelasannya apa. Kalau domestik ini terkait dengan kewilayahan. Jadi pendapatan atau produksi atau pengeluaran suatu negara ya yang diproduksi, yang dikeluarkan, yang didapatkan oleh masyarakat negara tersebut baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kita bisa membaca kembali konsep JDP. Yang kedua ada JNP. Kalau JNP pendekatannya adalah nasional, pendekatannya kewarganegaraan. Jadi warga negara di dalam negeri, warga negara yang produksi di luar negeri dihitung sebagai pendapatan nasional negara tersebut. Hanya pendapatan orang asing yang berproduksi yang menghasilkan pendapatan di dalam negeri tidak dihitung kalau di JNP. Kalau di JDP, domestik siapapun yang ada di wilayah itu dihitung termasuk orang asing. Nah, yang ketiganya ada NNP, Net National Product. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Yang keempat ada NNI, Net National Income. Yang kelima adalah Personal Income. Yang terakhir disposable income, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, itu ada 6 konsep pendapatan nasional yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan masuk langsung ke perhitungannya. Karena dari semua konsep ini ada rumusnya, ada formulanya. Nah, kita akan langsung praktekkan dalam latihan soal, dan pada video bagian pertama ini akan dibahas 4 latihan soal. Nah, yang pertama, latihan soal nomor 1. Ini diketahui data makroekonomi Indonesia tahun 2020 sebagai berikut. Jadi produk orang Indonesia di luar negeri 2 miliar. Produk orang asing di Indonesia itu 5 miliar. Kemudian JDP Indonesia 50 miliar. Penyusutannya 1 miliar. Yang dihitungnya, yang tanyakannya itu adalah JNP-nya. JNP Indonesia tahun 2020. Nah, kita harus ingat, kita harus tahu formula rumus dari JNP. Nah, JNP itu ini kan rumusnya kan, ya, konsep JNP itu ini. Pendapatan WNI di dalam negeri, pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri, ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi orang Indonesia yang berpenghasilan berproduksi di Australia, di Malaysia, di Singapura dan sebagainya dijumlahkan dengan produksi warga negara Indonesia di dalam negeri, itu namanya JNP. Atau rumusnya JDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Kemudian bisa juga rumusnya, ini yang kedua ya. Yang ketiganya rumusnya bisa JDP dikurangi pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Itu ada 3 opsi. Kita lihat di soalnya mana opsi rumus yang bisa kita gunakan tergantung kepada di soal yang dimunculkan apa. Nah, di soal kan sudah ada angka-angkanya ya, tinggal kita ngitung. Jadi JNP itu JDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Nah, JDP-nya sudah ada 50 miliar. Kemudian pendapatan WNI di luar negerinya ada juga di soal. Nah, ini juga ada pendapatan WNA di dalam negeri juga ada, tinggal dijumlahkan. Hasilnya 47 miliar. Bisa juga kita hitung rumusnya ya. Kalau tadi kita menggunakan rumus yang pertama ini, sekarang kita coba dengan rumus yang kedua. JDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. 50 dikurangi 3 sama 47. 50 ada di soal, 3 dari mana? Ini cara ngitung 3-nya. Pendapatan neto terhadap luar negeri itu adalah produk orang asing di Indonesia dikurangi produk orang Indonesia di luar negeri. Hasilnya 3, masukkan ke sini. Hasilnya sama 47
miliar. Itu soal nomor 1. Nah, berikutnya soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2. Diketahui data makroekonomi Indonesia 2020 GDP 7 miliar, produk neto terhadap luar negerinya 1 miliar, pajak langsungnya seperti ini 2 miliar, pajak tidak langsungnya 5 miliar. Apa bedanya pajak langsung dan pajak tidak langsung? Nanti kita pelajari di bab perpajakan. Nah, kemudian ada penyusutan atau depresiasi. Ya, hitung NNP. Nah, berarti kita harus tahu, harus ingat rumus dari NNP. Nah, NNP itu rumusnya ini. Ini NNP rumusnya nih, ya. NNP itu rumusnya ini. Jadi rumusnya NNP dikurangi JNP dikurangi penyusutan. Nah, masalahnya di soal itu kita belum menemukan JNP itu berapa. Berarti kita hitung dulu JNP-nya. Kalau di soalnya belum diketahui, maka JNP-nya dihitung. Ya, JNP itu rumusnya JDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Tadi soal nomor 1 kan. 7 miliar dikurangi 1 miliar. Angka 7 miliar ada di soal nomor 2. 1 miliar ada di soal nomor 2. Hasilnya 6 miliar. Nah, yang 6 miliar ini kalau namanya JNP. Kalau JNP sudah diketahui, kita bisa langsung menghitung NNP. NNP itu rumusnya kan JNP kurangi penyusutan. Nah, JNP kurangi penyusutan. JNP-nya sudah ada 6 miliar. Kemudian penyusutannya ada di soal 500 juta. Berarti NNP-nya ini. 5,5. Ya, 5,5. Itu soal nomor 2. Nah, kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 itu data pendapatan, pengeluaran, produksi suatu negara berikut. Ini ketahui nih soalnya ya. Di soalnya sudah diketahui dari mulai JDP sampai dengan pajak langsung. Yang tanyakan adalah NNI. Nah, berarti kita harus ingat rumus dari NNI. NNI itu rumusnya ini kan. Nah, NNP dikurangi pajak tidak langsung. Bisa juga NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kalau di soal ada subsidi, itu subsidi masuk dalam perhitungan NNI. NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, ini ya. Nah, masalahnya di soal belum ada NNP, berarti kita hitung dulu NNP-nya. NNP itu rumusnya JNP dikurangi penyusutan. JNP-nya sudah ada di soal, penyusunannya sudah ada. Sehingga kita bisa mengetahui NNP. Kalau NNP sudah diketahui, tinggal masukkan ke sini. Ya, karena kan NNI rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung. Masukkan ke rumus NNI. Pajak tidak langsungnya cari di soal ada. Hasilnya NNP dikurangi pajak tidak langsung. 750 juta dikurangi 50. Hasilnya 700 juta. Itu soal nomor 3 ya. Nah, kemudian kita masuk ke soal terakhir nomor 4. Soal nomor 4, data pendapatan, pengeluaran, produksi suatu negara berikut. CNP-nya sudah ada, personal income-nya sudah ada, penyusutannya sudah ada, pajak langsung sudah ada, tidak langsung sudah ada. Nah, yang tanya adalah DI. Nah, ingat DI itu rumusnya adalah DI itu PI dikurangi pajak langsung. Ya, pajak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak tidak langsung untuk apa? Sudah dijelaskan sebelumnya dan nanti kita akan perdalam di bab perpajakan. Nah, PI-nya sudah ada di soal 9 miliar. Pajak langsungnya sudah ada 2 miliar. Jadi 9 miliar dikurangi 2 miliar hasilnya 7 miliar. Gampang ya. Nah, itu soal terakhir di video penjelasan bagian pertama. Insya Allah soal berikutnya akan dijelaskan di video yang terpisah ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.